Halo teman-teman, selama ini kalian tahu nggak sih kalau ada perbedaan antara tim dan kelompok? Pertama-tama, kita perlu pahamin dulu nih perbedaan antara tim dan kelompok. Kelompok itu biasanya hanya sekumpulan orang yang berkumpul, tetapi kontribusi mereka lebih bersifat individual. Sedangkan tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kerjasama atau teamwork ini menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika setiap individu bekerja sendiri-sendiri. Sekarang, kita lebih berfokus pada tim. Jadi, kerjasama tim atau teamwork berarti bahwa setiap anggota tidak hanya bekerja masing-masing, tapi saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Di dalam tim, ide, tenaga, dan keterampilan dari masing-masing anggota digabungkan, sehingga hasil yang diperoleh lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari kontribusi individu. Contohnya misalnya ada satu orang yang punya ide bagus, kemudian ide itu dikombinasikan dengan pengalaman anggota lain, ditambah lagi dengan skill-skill dari anggota lainnya, maka hasil akhirnya akan lebih inovatif dan efektif. Hal inilah yang membuat kinerja tim lebih tinggi daripada jika setiap orang bekerja sendiri-sendiri. Oke, jadi teman-teman tim sendiri itu dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada problem solving team, self-managed work team, cross-functional team, virtual team, and multi-team system. Yang pertama ada problem solving team, yaitu sekelompok orang yang bersifat sementara dengan bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tertentu, terutama yang kompleks atau kritis. Contohnya, ada sebuah perusahaan manufaktur yang membentuk tim khusus untuk mencari solusi atas tingginya tingkat kecacatan produk. Tim ini menganalisis penyebabnya, lalu memberikan rekomendasi perbaikan proses produksi. Yang kedua ada self-managed work team, kelompok karyawan yang bertanggung jawab penuh atas tugas, proses, dan keputusan mereka untuk mencapai tujuan bersama, tanpa memerlukan pengawasan atau arahan langsung dari pemimpinnya. Contohnya yaitu ada perusahaan IT yang membentuk tim programmer yang mengatur sendiri pembagian tugas, menentukan jadwal kerja, hingga menguji hasil program mereka tanpa harus selalu menunggu arahan dari manajer. Ada cross-functional team, kelompok orang dari berbagai departemen atau area keahlian dalam sebuah organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seringkali dalam sebuah proyek tertentu. Contohnya, misalkan dalam pengembangan produk baru, perusahaan menggabungkan tim dari bagian pemasaran, riset, pengembangan, keuangan, dan produksi. Mereka bekerja sama agar produk yang diluncurkan sesuai kebutuhan pasar dan tetap efisien dari sisi biaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tim virtual. Jadi yang pertama ada pengertian tim virtual. Jadi tim virtual itu adalah kelompok kerja yang anggotanya tidak berada di lokasi yang sama, melainkan bekerja sama secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Nah, kelompok kerja yang saya maksud di sini adalah tim yang anggotanya tidak berada di satu lokasi yang sama. Jadi mereka tidak harus berkumpul secara fisik di kantor atau ruangan tertentu. Sebaliknya, mereka berkolaborasi secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti aplikasi pesan, video conference, atau platform kerja bersama. Cara kerja seperti ini memungkinkan orang dari tempat yang berbeda, bahkan dari kota atau negara yang berbeda, tetap bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari tim virtual. Yang pertama itu terpisah secara lokasi. Jadi tim virtual itu anggotanya tidak berada di satu tempat yang sama. Mereka terpisah secara geografis, bisa beda kota, beda provinsi, bahkan ada juga yang lintas negara. Yang kedua, mengandalkan teknologi komunikasi. Karena tim ini virtual, jadi semua bentuk komunikasi dan kerjasama sangat bergantung pada teknologi. Mereka menggunakan teknologi seperti video conference, chat, email, atau platform kerja online untuk saling berkoordinasi. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Tim virtual biasanya menghadapi perbedaan zona waktu. Karena itu, cara kerjanya lebih fleksibel karena tidak selalu harus bekerja di waktu yang sama, tetapi bisa saling menyesuaikan satu sama lain. Yang keempat, keragaman anggota. Anggota tim virtual itu biasanya beragam, baik dari latar belakang budaya, bahasa, maupun keahlian.
Tapi keragaman ini justru menjadi kekuatan karena membawa banyak sudut pandang dan ide baru. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang kelebihan tim virtual. Jadi tim virtual itu memiliki kelebihan yaitu mampu mengurangi biaya perjalanan dan waktu, sekaligus memungkinkan perusahaan merekrut anggota dari berbagai lokasi dengan keahlian yang beragam sehingga dapat meningkatkan keberagaman ide dalam bekerja. Selanjutnya kita akan membahas topik atau materi baru yaitu sistem multi-tim. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari sistem multi-tim. Sistem multi-tim sendiri adalah cara kerja di mana seseorang tidak hanya masuk ke satu tim saja, tapi bisa tergabung dalam beberapa tim sekaligus. Misalnya, satu orang bisa ada di tim pemasaran, tapi juga ikut dalam tim pengembangan produk. Dengan begitu, orang tersebut bisa berbagi informasi antar tim dan membuat kerjasama jadi lebih cepat. Tapi sistem ini juga punya tantangan, karena anggotanya harus pintar membagi waktu dan fokus, supaya tidak kewalahan dengan banyak tugas dari tim yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari sistem multi-tim. Kelebihan yang pertama yaitu komunikasi dan koordinasi lebih lancar. Karena anggota bisa saling berbagi informasi dengan lebih mudah tanpa harus terikat pada satu tim saja, jadi informasi yang penting langsung menyebar ke beberapa tim sekaligus, sehingga pekerjaan lebih cepat tersinkronasi dan setiap tim tahu apa yang sedang dikerjakan oleh tim lain. Jadi kelebihan yang kedua yaitu pengambilan keputusan lebih cepat. Hal ini karena semua tim saling terhubung dan dapat memberikan masukan secara langsung, jadi ketika ada satu permasalahan atau keputusan yang harus segera diambil, tidak perlu menunggu terlalu lama, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Kelebihan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya lebih efektif, karena satu orang dengan keahlian tertentu bisa berkontribusi di beberapa tim sekaligus. Dan kelebihan yang keempat yaitu mendorong inovasi dan kreativitas, karena ide yang muncul di satu tim bisa dibawa ke tim lain sehingga hasil menjadi lebih bervariasi dan inovatif. Meski sistem multi-tim memiliki banyak kelebihan, kita juga perlu ingat bahwa ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam sistem multi-tim. Kekurangan yang pertama yaitu manajemen waktu dan fokus. Karena anggota harus bisa membagi waktu dan fokusnya untuk beberapa tim, sehingga agak membuat anggota kewalahan. Yang kedua itu ada kesulitan dalam prioritas tugas. Karena anggota ikut banyak tim, kadang akan sulit menentukan tugas mana yang harus diprioritaskan. Yang ketiga ada beban kerja yang lebih tinggi, karena terlibat di banyak tim membuat anggota memiliki tanggung jawab lebih banyak sehingga resiko kelelahan atau stres anggota akan lebih meningkat. Apa aja sih yang bikin sebuah tim itu bisa efektif? Topik ini penting banget, apalagi buat kalian yang sering kerja bareng tim di kampus, organisasi, atau nanti di dunia kerja. Kadang kita udah kerja keras, tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Nah, bisa jadi bukan orang yang salah, tapi cara kerjanya sebagai tim yang belum tepat. Pertama, kita bahas soal kemampuan individu. Banyak yang mikir kalau anggotanya jago semua, pasti timnya sukses. Padahal nggak sesimpel itu. Tim yang efektif bukan cuma butuh orang pintar, tapi juga yang bisa komunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik, dan kerjasama nyusun tujuan bareng. Misalnya, dalam tim isinya orang-orang ahli. Tapi kalau nggak bisa koordinasi, ya tetap aja hasilnya berantakan. Ngomongin kerjasama, kita nggak bisa lepas dari kepribadian masing-masing. Kalian pasti pernah kerja bareng orang yang enak diajak diskusi. Itu biasanya karena mereka punya sifat kayak conscientiousness atau tanggung jawab, dan juga agreeableness serta openness, alias ramah dan terbuka. Tim dengan orang-orang seperti ini biasanya lebih produktif dan kreatif. Tapi kalau dalam tim ada yang dominan, tukang kritik, atau lepas tanggung jawab, ya bisa bikin suasana kerja jadi nggak sehat. Setelah itu, penting juga nih soal pembagian peran. Gak semua orang cocok jadi pemimpin, dan gak semua cocok di lapangan. Harus ada keseimbangan. Sama halnya di kerja tim, kita butuh yang ngatur, eksekusi, dan evaluasi. Apalagi untuk peran inti, harus diisi sama orang yang memang paham dan berpengalaman. Selanjutnya, kita masuk ke topik keberagaman dalam tim. Kalian pernah nggak sih kerja bareng orang-orang yang beda banget latar belakangnya, beda umur, beda cara mikir, atau bahkan beda budaya? Nah, banyak banget yang mikir ini tuh bakal bikin ribet. Tapi faktanya, tim yang beragam justru punya peluang lebih besar buat berinovasi dan mikir out of the box. Memang di awal bisa muncul gesekan, tapi kalau semua bisa saling belajar dan adaptasi,
tim ini justru bisa jadi lebih kuat dan kreatif. Dari keberagaman, kita geser ke hal yang gak kalah penting, yaitu ukuran tim. Coba bayangin, makin banyak orang dalam satu tim bukannya makin efektif, malah bikin makin ribet. Komunikasi jadi susah, koordinasi berantakan, dan banyak yang akhirnya cuma numpang nama doang. Makanya, tim yang ideal itu biasanya kecil, tapi tiap orang benar-benar berkontribusi. Selain jumlah, kita juga perlu lihat preferensi kerja tiap orang. Gak semua orang nyaman kerja dalam tim. Ada yang lebih fokus dan maksimal kalau kerja sendiri. Nah, kalau orang kayak gitu dipaksa kerja bareng tanpa disesuaikan, bisa-bisa dia malah jadi beban buat tim. Jadi, pas nyusun tim, bukan cuma soal skill aja yang dilihat, tapi juga kenyamanan dan kecocokan kerjanya. Ngomong-ngomong soal kerja tim yang efektif nggak cuma kumpul terus kerja. Mereka harus punya tujuan dan rencana yang jelas. Banyak tim gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena dari awal aja udah nggak satu arah. Jadi, penting banget buat ngobrolin misi tim di awal dan sepakat bareng. Kalau udah punya tujuan, tim juga harus bisa refleksi dan adaptasi. Ini yang disebut dengan refleksivitas. Misalnya, dalam tim R&D, kadang rencana awal harus diubah karena teknologi udah berkembang. Tim yang fleksibel dan terbuka buat revisi rencana biasanya lebih siap hadapi perubahan. Selanjutnya, ada juga konsep yang gak kalah penting, yaitu model mental bersama. Kalian tahu nggak sih, ini tuh intinya semua anggota tim harus punya pemahaman yang sama soal tugas, peran, dan kondisi kerja. Kalau tiap orang punya persepsi yang berbeda, kerja tim bisa jadi nggak sinkron. Lalu ada juga yang namanya transactive memory system. Ini tuh kayak sistem siapa tahu apa dalam tim. Jadi, anggota tim tahu siapa yang paling ngerti soal desain, siapa yang ahli teknis, dan siapa yang paling update soal klien. Dengan sistem kayak gini, kerja jadi lebih efisien karena tiap masalah langsung ditangani sama orang yang tepat. Dan yang paling penting lagi, kalau suatu hari ada anggota yang keluar, tim itu nggak panik, karena pengetahuan udah tersebar dan terstruktur. Selanjutnya, kita bahas soal konflik dalam tim. Nah, coba bayangin kalau semua orang dalam tim selalu setuju. Kira-kira ide segar bakal muncul nggak? Nah, konflik ini sebenarnya nggak selalu negatif tergantung jenisnya. Ada relationship conflict yang biasanya merusak karena soal pribadi. Tapi ada juga task conflict. Ini justru bisa bantu tim mikir lebih kritis dan inovatif, asal dikelola dengan baik. Dan yang agak baru, ada ethical conflict yang muncul karena beda pandangan soal nilai atau prinsip kerja. Social loafing atau kemalasan sosial. Ini terjadi ketika ada anggota tim yang tidak berkontribusi maksimal karena merasa usahanya tidak akan terlihat. Misalnya dalam kerja kelompok kuliah, ada satu orang yang diam saja karena yakin nilainya akan tetap sama dengan anggota lain. Cara mengatasi ini, tim harus memberi tanggung jawab yang jelas, baik individu maupun kolektif. Dengan begitu, setiap anggota merasa usahanya dihitung dan tidak ada yang bisa menumpang kerja orang lain. Selanjutnya, team stage, yaitu keadaan psikologis tim. Ini mencakup sikap, emosi, dan motivasi yang terbentuk di dalam kelompok. Walaupun struktur kerja sudah rapi, kalau suasana tim negatif, hasilnya akan buruk. Bayangkan kalau semua anggota merasa pesimis dan tidak dihargai, pasti kerjasama jadi sulit. Jadi, membangun suasana positif sangat penting agar motivasi tetap tinggi. Motivasi adalah bahan bakar bagi tim. Tim yang efektif mampu menerjemahkan tujuan besar menjadi target yang spesifik, menantang, tapi realistis. Misalnya targetnya bukan hanya selesaikan proyek, tapi lebih detail. Selesaikan laporan dalam 2 minggu dengan kualitas terbaik. Namun, penting juga untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan tim. Kalau terlalu fokus pada target pribadi, bisa merusak kerjasama. Tim yang bisa mengatur energi dan sumber daya dengan baik biasanya lebih konsisten dan berprestasi. Kemudian ada tim efikasi atau efikasi tim. Ini adalah keyakinan bersama bahwa tim mampu berhasil. Semakin tinggi keyakinan ini, semakin besar usaha yang diberikan anggota. Misalnya dalam olahraga estafet, pelari terakhir sering lebih bersemangat kalau dia yakin bisa membawa kemenangan untuk tim. Efikasi ini bisa dibangun melalui keberhasilan-keberhasilan kecil, serta pelatihan yang meningkatkan keterampilan anggota, baik teknis maupun interpersonal. Identitas tim juga sangat berpengaruh. Ketika anggota merasa memiliki keterikatan emosional dengan tim, mereka akan lebih fokus pada tujuan bersama daripada tujuan pribadi.
Misalnya, tim olahraga dengan seragam dan nama kebanggaan biasanya lebih solid. Identitas organisasi pun tidak kalah penting. Kalau seseorang bangga menjadi bagian dari organisasinya, rasa bangga itu akan memperkuat identitas timnya. Berikutnya ada tim cohesion atau kohesi tim. Kohesi berarti ikatan erat antar anggota. Tim yang kohesif biasanya lebih solid dan mampu bekerja lebih baik. Namun, dalam kondisi sulit, kohesi bisa melemah. Contoh penelitian pada simulasi astronot di lingkungan ekstrim menunjukkan kohesi bisa turun seiring waktu. Maka penting membangun kohesi melalui keterbukaan informasi, pembagian kepemimpinan, dan saling ketergantungan antar anggota. Kepercayaan atau tim trust adalah pondasi sebuah tim. Artinya, kita yakin anggota lain dapat diandalkan dan peduli terhadap tim. Ini sangat penting, apalagi dalam tim virtual yang jarang bertemu langsung. Kalau kepercayaan hilang, tim bisa kacau. Tapi kabar baiknya, kepercayaan masih bisa dibangun kembali melalui komunikasi terbuka dan kepemimpinan yang konsisten. Jadi, pemimpin punya peran penting dalam menjaga trust tim. Lalu, bagaimana cara membentuk tim yang efektif? Ada 3 kunci utama. Pertama, seleksi anggota. Pilih orang-orang yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga punya keterampilan interpersonal. Kedua, pelatihan. Tim harus terus belajar dan membangun pola pikir bersama. Ketiga, penghargaan. Penghargaan tidak hanya berupa uang, tetapi juga apresiasi, pengalaman bersama, dan perayaan kecil. Hal ini membuat anggota merasa dihargai dan semakin loyal. Namun, perlu diingat, tim bukan selalu jawaban. Bekerja dalam tim butuh lebih banyak waktu, komunikasi, dan koordinasi. Tidak semua tugas cocok untuk tim. Kalau pekerjaannya sederhana atau bisa diselesaikan individu, mungkin lebih baik dikerjakan sendiri. Tim paling cocok digunakan untuk pekerjaan yang kompleks, punya tujuan bersama yang jelas, dan membutuhkan saling ketergantungan antar anggota.